Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, and meet again with Ustad Dodi Indra in an English lesson. Ananda semua, pada pertemuan ini kita akan mempelajari sebuah teks monolog, yaitu recount. Kamu tentu penasaran bukan dengan teks recount ini? Mari kita pelajari. Recount text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang bertujuan untuk menceritakan kembali kejadian yang telah terjadi, misalnya saja, pengalaman liburan, pengalaman masa kecil, dan lain sebagainya. Ada 3 bentuk teks recount. Pertama, personal recount, yaitu teks tentang kegiatan atau pengalaman si penulis atau orang lain secara pribadi. Yang kedua, factual recount, yaitu teks yang menginformasikan suatu kejadian atau peristiwa secara fakta. Dan yang ketiga, imaginary recount, yaitu teks tentang peristiwa atau kejadian yang imajinatif atau karangan saja. Teks recount biasanya ditulis dengan tenses past tense. Past tense menyatakan kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada waktu lampau. Past tense menggunakan to be, was atau were, dan kata kerja bentuk kedua. Kata urutan waktu yang dipakai adalah first, second, next, then, after that, at last, dan finally. Bagian-bagian teks recount. 1. Orientasi. Bagian ini memperkenalkan siapa, di mana dan kapan kejadian itu terjadi. Kedua, series of event. Bagian ini merupakan urutan kejadian atau peristiwanya. Ditulis secara berurutan dari awal sampai akhir cerita. Yang ketiga, reorientasi. Bagian ini berisikan perasaan dari si penulis atau bisa juga kesimpulan dari cerita. The purpose of a recount text is to retell someone's experience of. Tujuan dari teks recount adalah untuk menceritakan kembali pengalaman seseorang tentang, and to report certain activities about. Untuk melaporkan aktivitas tertentu tentang. Pay attention to this text. A beautiful day at Yogya. Last week, my friends and I went to Yogya. We visited many places. First, we visited Parang Tritis Beach. The sun shone brightly and the scenery was very beautiful there. We felt the wind blew across to us. We also saw a lot of people in that beach. There were many birds flew in the sky. Also, there were many sellers who sold many kinds of souvenirs. Second, we visited Gembira Loka Zoo. We saw many kinds of animals there such as monkeys, tigers, crocodiles, snakes, etc. We looked around in that zoo and also took pictures of those animals. Then, we felt hungry, so we went to a restaurant. As soon as we finished our lunch, we decided to go home. For me, that was a beautiful day. We really enjoyed it, and I hope I could visit Yogya again. Paragraf pertama merupakan orientasi, yang berisikan kapan kejadiannya, siapa yang melakukan, dan di mana kegiatan itu terjadi. Paragraf kedua menceritakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Jogja. Ini merupakan events. Dan paragraf ketiga adalah reorientasi, berisikan perasaan dari si penulisnya. Baiklah Ananda semua, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Sekawanan elang berputar-putar di udara, menukik ke sungai menyambar ikan. Sungguh senang belajar dengan Ustadz Dodi Indra. Belajarnya mudah dan juga menyenangkan. Well, my students, that is our lesson today. I hope you get understanding about recount text well. See you and goodbye.